Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada episode yang lalu sudah kita sampaikan tips sehat penanganan serangan penyakit jantung koroner atau PJK. Pada episode kali ini akan kita sampaikan tips sehat penanganan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Semoga bermanfaat. Hipertensi, the silent killer. Hipertensi sering disebut the silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Ibu bapak yang saya hormati, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mm Hg. Sehingga mengukur tekanan darah adalah salah satu cara deteksi dini resiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Angka hasil pemeriksaan akan normal jika di bawah 140/90 mm Hg. Ibu bapak yang saya hormati, komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, gangguan cerebral otak, gangguan saraf, dan penyakit pembuluh darah tepi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, sekitar 90%. Yang kedua, hipertensi sekunder. Penyebabnya dapat ditentukan, sekitar 10%, antara lain kelainan pembuluh darah, ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal, dan lain-lain. Untuk menegakkan diagnosis hipertensi, dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Faktor resiko hipertensi. Faktor resiko hipertensi ada 2, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti umur, riwayat keluarga, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah yaitu faktor resiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi, antara lain berat badan berlebih atau kegemukan, konsumsi alkohol, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, merokok, diet rendah serat, dislipidemia, dan stres. Ibu bapak yang saya hormati, gejala hipertensi. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam, the silent killer. Adapun keluhan-keluhan pada penderita hipertensi antara lain pusing, jantung berdebar-debar, gelisah, sakit kepala, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain.
Bagaimana cara mencegah dan mengobati hipertensi? Setiap orang dewasa harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja, namun sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Pencegahan hipertensi. Untuk mencegah hipertensi, lakukanlah cerdik. CERDIK. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya lakukanlah ceramah. Cek tekanan darah di rumah. Caranya, sebelum pengecekan, usahakan tubuh dengan posisi duduk selama 2-5 menit. Tidak diperkenankan untuk meminum kopi, tidak mengkonsumsi obat sebelum pengecekan, dan tidak menahan buang air kecil. Pengecekan sebaiknya dilakukan 2-3 kali dengan jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darah. Alat ukur tekanan darah yang paling dianjurkan adalah jenis digital. Gunakan alat pengukuran yang sudah tervalidasi. Lebih baik gunakan alat ukur yang menggunakan manset dan dililitkan pada lengan. Selain itu, hipertensi juga dapat dikendalikan dengan patuh. PATUH. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ibu bapak yang saya hormati, jika sudah terkena hipertensi, pengobatan hipertensi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Kita harus minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter, meskipun tidak ada gejala. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara minum obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat, dan berapa kali minum sehari. Mengetahui perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek, yaitu untuk menghilangkan gejala, misalnya untuk mengatasi mengi. Sehingga sangat diperlukan gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur. Pengobatan secara teratur adalah meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter dan melakukan kontrol teratur, sehingga diusahakan tekanan darah kita di bawah 140/90 mm Hg. Ibu bapak yang saya hormati,
penderita hipertensi diusahakan untuk makan gizi seimbang. Modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang, yaitu membatasi asupan gula, garam dengan cukup buah dan sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, di mana makanan rendah lemak jenuh diganti dengan unggas dan ikan yang berminyak. Selanjutnya, dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Ibu bapak yang saya hormati, pola hidup sehat dengan cara cegah hipertensi yang merupakan faktor risiko terkena penyakit jantung koroner atau PJK, seperti melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Hal ini dapat menurunkan tekanan darah sistolik 4-9 mm Hg. Ibu bapak bisa melihat video kami tentang aktivitas fisik 30 menit. Yang kedua, dengan cara mengurangi asupan garam. Hal ini dapat mengurangi tekanan darah sistolik 2-8 mm Hg. Yang ketiga, mengurangi stres. Mengurangi stres dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5 mm Hg. Selanjutnya, dengan cara mempertahankan berat badan ideal. Hal ini dapat mengurangi tekanan darah sistolik 5-20 mm Hg. Kemudian, berhenti merokok. Hal ini dapat mengurangi tekanan darah sistolik 2-4 mm Hg. Kemudian, jangan lupa periksa tekanan darah secara rutin. Ibu bapak yang saya hormati, bahan makanan yang harus dihindari yaitu yang pertama, makanan yang diolah dengan menggunakan garam dapur dan atau baking powder serta soda seperti roti, biskuit, kue asin, keripik asin, dan makanan kering asin lainnya. Yang kedua, makanan yang diolah dengan garam dapur atau diawetkan seperti ikan asin, dendeng, sosis, abon, ebi, udang kering, terasi, telur asin, telur pindang, acar, asinan, daging asap, serta nugget. Yang ketiga, makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti ikan sarden, kornet, sosis, serta sayuran dan buah dalam kaleng. Bahan makanan yang harus dihindari atau diminimalkan selanjutnya adalah minuman bergas seperti minuman bersoda, bumbu seperti kecap, kaldu blok, bumbu penyedap, saus tomat, saus botol, dan yang mengandung MSG, serta margarin, mentega, serta keju. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang tips sehat penanganan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ada salah, mohon maaf
lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.